Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermiati Ningsi dan Hudri Alfarizi dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemetaan capaian pembelajaran fase dan capaian pembelajaran elemen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, langsung saja untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Ia juga mengantarkan peserta didik dalam memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang muslim. Selanjutnya, pelajaran akidah berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadar. Keimanan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal soleh, berakhlak mulia, dan taat hukum. Selanjutnya, pelajaran akhlak merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, dan dalam membedakan antara perilaku mahmudah dan perilaku tercela. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Peserta didik juga akan memahami pentingnya melatih disiplin dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri. Dengan akhlak, peserta didik menyadari bahwa landasan dari perilakunya, baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, sama manusia, dan alam sekitar adalah cinta. Pendidikan akhlak juga mengarahkan mereka untuk menghormati dan menghargai sesama manusia sehingga tidak ada kebencian atau prasangka buruk atas perbedaan agama atau ras yang ada. Elemen akhlak ini harus menjadi mahkota yang masuk pada semua topik bahasan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhlak harus menghiasi keseluruhan konten dan menjadi buah dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya ada pelajaran fikih, merupakan interpretasi atau syariat. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasi dalam ibadah dan muamalah. Yang terakhir ada pelajaran SKI, menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah peradaban Islam menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisis berbagai macam peristiwa dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut, peserta didik mempunyai pijakan historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk masa sekarang maupun masa depan. Aspek ini akan menjadi keteladanan atau ibroh dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikapi dan menyelesaikan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lainnya dalam rangka membangun peradaban di zamannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hudri Alfarizi. Memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Dia membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama, membiasakan sikap rasa ingin tahu berpikir. Jadi seperti itu. Kemudian
untuk CP elemen yang sesuai fase halaman 17 dan 21 itu yang pertama tentang Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sini dijelaskan peserta didik dapat menganalisis Al-Qur'an dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Mempresentasikan pesan-pesan Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis atau yang disebut critical thinking, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Membiasakan membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan. Peserta didik dapat menganalisis Al-Qur'an dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Mempresentasikan pesan-pesan Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis atau yang bisa disebut critical thinking, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Membiasakan membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Dengan ajaran agama membiasakan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, berpikir kreatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan dan tanggung jawab, sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ujian dan musibah, cinta tanah air, dan moderasi dalam beragama. Kemudian tentang akidahnya. Jadi dalam akidah di sini peserta didik menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Mempresentasikan tentang cabang-cabang keimanan, dasar-dasar, dan tujuan dan manfaat ilmu kalam, meyakini bahwa cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, latam, dan ihsan, serta dasar-dasar, tujuan, dan manfaat ilmu kalam adalah ajaran agama. Membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, jujur, pandai, sosial, ramai, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu, dan belajar sepanjang hayat. Kemudian dalam akhlaknya yaitu dijelaskan bahwa peserta didik dapat mencegah, dapat memecahkan masalah perkelahian antara pelajar, minuman keras dan narkoba dalam Islam, menganalisis adab penggunaan media sosial dalam Islam, menganalisis dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepada dalam kehidupan sehari-hari, sikap inovatif dan etika berorganisasi, mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antara pelajar dan dampak penyinyiran, minuman keras, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bagian fikihnya, jadi di sini dijelaskan bahwa peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam agama Islam, mewarisi dan konsep Ittihad, mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan seterusnya, dan dakwah, keturunan pernikahan dalam Islam, mewarisi dan meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam, membiasakan sikap menebarkan Islam, rahmat li al amin, komitmen bertanggung jawab
menepati janji, adil, amanah, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian untuk bagian SKI-nya atau sejarahnya, jadi di sini dijelaskan peserta didik mampu menganalisis peran dan kedalaman tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia ya. Jadi perkembangan peradaban Islam di dunia dan peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia, yaitu mempresentasikan peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia tersebut. Di perkembangan peradaban Islam di dunia dan peran organisasi masyarakat Islam di Indonesia, itu mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia, meyakini kebenaran perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam di dunia meyakini pemikiran dan pergerakan organisasi-organisasi Islam berdasarkan ajaran agama, membiasakan sikap agama, membaca, menulis, berpresentasi, dan kerja keras, tanggung jawab, lancar, kritis, semangat bangsa. Jadi seperti itulah dalam penjelasan SKI. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.